Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi la yu'mamu. Ya Rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu. Wa kullu saffin, dan setiap saf atau barisan salat itu sutratun adalah sutroh penghalang, liman khalfahu untuk orang yang di belakangnya, in qaruba minhu jika dekat orang atau saf minhu dari orang yang salat. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, sutratul imami, bermula sutrohnya imam itu sutratu man khalfahu, itu juga merupakan sutroh man khalfahu, orang yang di belakangnya imam. Intaha, selesai pembahasan. Ini pembahasan tentang sutroh. Sutroh itu batas yang menghalangi atau batas yang menjadi jarak tempat sholat kita, mulai dari telapak kaki kita sampai kira-kira 3 dhira atau 120 cm dah. 3 dhira, 1 dhira itu 40 cm ya, 120 cm. Nah itu sutroh. Sutroh itu disunnahkan ketika kita sholat, apalagi bukan di masjid. Sholat di kebun misalnya, atau sholat di lapangan yang bukan tempat sholat, kan biasanya belum ada safnya atau belum ada garis-garis kapet, maka disunnahkan pakai sutroh. Nah pembahasan yang lalu, sutroh itu disunnahkan pertama kalau kita bukan di masjid, hendaknya kita cari tembok. Jadi iya, buat penghalang supaya ponakan apa cucu jangan lewat, ketahuan tuh tembok. Begitu dia lewat kan kita bisa begini ya, atau kaki kita bisa giniin, udah ketahuan tembok. Jadi jangan disengajain, udah ketahuan temboknya jauh, lah kita malah pengen nyindir sama tembok. Itu jangan. Jadi sunnah cari tembok. Peringkat yang pertama tembok. Yang kedua, kalau bukan di masjid nih, yang kedua kalau nggak bisa ya pakai tongkat letakkan depannya gitu. Yang ketiga ya pakai sejadah. Sejadah zaman sekarang udah sejadah, udah banyak ya, bukan dari Arab aja, dari Cina made in-nya. Sejadah udah made in-nya Cina, bisa itu buat sutroh. Jadi kalau udah pakai sejadah, orang lewat di depan sejadah nggak apa-apa, karena itu udah jadi penghalang kita sejadah. Nah, itu batasan-batasan sutroh. Nah kemudian kalau di masjid atau kalau di tempat yang bukan masjid misalnya, tapi sholatnya berjamaah, maka shaf yang ada di belakang kita, shaf yang ada di depan kita itu adalah sutroh kita. Jadi nggak perlu pakai sejadah pun, asal di depan kita itu memang sudah merupakan barisan, maka itu adalah sutroh atau batas wilayah kita. Iya itu. Nah ini kalau in qaruba tadi katanya, in qaruba minhu, jika jaraknya dekat. Maksudnya jaraknya dekat itu ukuran yang kemarin 3 dhira. Shaf pertama di sini, shaf pertama, di belakangnya ada shaf kedua. Jarak antara shaf kedua dengan shaf pertama ini kira-kira 120 cm. Nah itu berarti shaf pertama ini adalah sutroh bagi shaf yang kedua. Ini kalau jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh, shaf pertama di sini, shaf keduanya ada kira-kira 3 meter, maka disunnahkan bikin sutroh lagi. Ya dengan sejadah atau dengan penghalang yang lain lah pokoknya. Bisa juga kemarin saya contohin misalnya dengan benda apapun tuh, misalnya gantungan kunci, asal jangan gambar cewek aja gantungan kuncinya. Nah disunnahkan bikin sutroh itu bukan di depan pala kita. Jadi kalau kita sholat madhab sana, samping sebelah kanan sini. Jadi bukan di sini. Jadi sutroh itu cukup di sini. Nah kalau kita diletakkan seperti ini ya berarti orang lewat depan tasbih kita nggak apa-apa, karena itu udah batasan sholat kita. Ini pembahasan yang kemarin dan pembahasan yang sekarang. Saf itu merupakan
sutroh bagi saf yang lainnya. Nah begitu juga sutrohnya imam. Sutrohnya imam merupakan sutroh barisan di belakangnya. Nah selesai pembahasan ini. Walau ta'arudat as-sutratu wal qurbu minal imami awis saful awwalu famal ladzi yuqaddamu. Dan apabila bertentangan as-sutratu wal qurbu, as-sutroh memakai penghalang, wal qurbu minal imam dan dekat dengan imam, awis saful awwalu atau saf pertama, famal ladzi yuqaddamu, maka yang mana alladzi yuqaddamu yang didahulukan. Qala syekhuna, berkata guru kami, kullun muhtamilun, dua-duanya itu mirip. Mirip itu maksudnya dua-duanya bisa jadi benar. Wa dhahiru qaulihim, dan dhahir ucapan ulama, ucapan ahli fikih, yuqaddamus shafful awwalu, didahulukanlah saf yang pertama, fi masjidihi, dalam masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kharija masjidihi, wa in kana, dan meskipun ada saf yang pertama itu kharija masjidihi, di luar masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhtasi, masjid yang dikhususkan bil mudha'afati, dengan dilipat gandakan, apa taqdimu nahwi safil awwali, mendahulukan saf yang pertama, intaha, selesainya. Apabila antara saf pertama dengan dekat imam, ini posisinya dekat dengan imam, imam itu kan menjadi sutroh, menjadi batas wilayah sholat kita. Atau dengan saf yang pertama juga merupakan batas wilayah bagi saf kita, karena kita ada di saf berikutnya atau saf yang kedua. Mana yang didahulukan? Dua-duanya bisa sama benernya. Pokoknya yang penting di antara kita dengan saf pertama atau kita dengan imam, itu adalah wilayah sholat kita, sudah dianggap sebagai sutroh. Dua-duanya bisa benar. Namun zohir atau lahiriah ucapannya para ulama ini lebih didahulukan saf yang pertama. Didahulukan saf yang pertama untuk menjadi sutroh. Jadi bukan sutrohnya imam, bukan penghalangnya imam, tapi saf pertama lah yang dijadikan sutroh. Jika kita sholat di saf setelah saf pertama, ini terjadi meskipun saf pertama tersebut ada di luar Masjid Nabawi. Kenapa disebutkan di luar Masjid Nabawi? Artinya di sini di Masjid Nabawi aja tetap yang dijadikan sutroh atau wilayah sholat kita adalah saf, bukan imam. Mungkin hikmahnya di sini, satu waktu memang kita disunnahkan ambil saf pertama, bisa rebut-rebutan itu. Nah tapi di waktu lain, Imam Ghazali bilang di waktu lain ini boleh kita ada di saf akhir untuk menyediakan atau untuk mempersilahkan dan juga memberikan kesempatan untuk orang-orang itu, daripada kita harus berebut, daripada kita harus duluan di saf pertama akhirnya sikut-sikutan, maka boleh dahulukan. Ya, tapi tidak harus seperti itu. Maksudnya kalau itu dijadikan pegangan banget ya emang malas banget emang jadinya. Iya, jadi di belakang mulu jadinya. Boleh kita di belakang demi tawadhu atau demi mempersilahkan orang-orang yang lebih pantas di saf pertama, itu boleh. Nah, maka yang dijadikan bukan imamnya sebagai sutroh, yang penting saf yang ada di depan kita itu, saf pertama yang ada di depan kita itu sebagai wilayah kita. Jadi dua-duanya benar sih, dua-duanya bisa dipahami sebagai wilayah sholat kita. Intaha wa idza shalla ila syai'in minha fa yusannu lahu wa li ghairihi daf'u marin bainahu wa baina sutratil mustafiyati lisyuruti. Ini pembahasan sutra ini hubungannya adalah dengan nahi mungkar. Lewat depan orang sholat itu kemungkaran. Nah, karenanya orang yang sholat juga harus mencegah kemungkaran selagi dia bisa dan selagi tidak menghilangkan khusyuk. Yang dimaksud lewat depan sholat sebagai kemungkaran itu kalau lewat depan sholatnya yang merupakan wilayah kita dengan sutroh tadi. Nah kalau kita nggak bikin sutroh, nggak pakai sejadah, nggak pakai penghalang apapun, orang lewat aja, maka nggak bisa dibilang mungkar dia. Ya orang salah lu sendiri, nggak bikin sejadah, nggak bikin sutroh, nggak usaha. Kecuali kalau kita udah usaha, udah ada sejadah, udah ada batas yang kita buat, dia lewat, nah itu kemungkaran jika seperti ini. Apalagi sholatnya bukan di masjid, ya salah juga itu. Sholat bukan di masjid nggak pakai sejadah lagi. Nah, makanya kalau sholat di masjid itu udah aman. Masjid sekarang apalagi udah ada garis-garis karpetnya.
orang lewat di depan wilayah salat kita, walaupun nggak ada penghalang apapun, karena udah ada garis saf, maka itu dianggap sejadah, udah betul. Tapi sekarang ada yang nyumbang sutroh. Ada yang nyumbang biasanya itu sutroh, bentuknya kayak nisan kuburan, begitu didiriin. Kalau menurut saya itu tahsilul hasil. Tahsilul hasil tuh ngasih sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Tahsilul hasil tuh, ya orang udah ada karpetnya, ngapain pakai gitu-gituan lagi gitu. Ada di Aliklas, ada tuh. Oh, jadi cara kayak gini di depan? Iya, di depan itu dari kayu. Tahsilul hasil itu memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya. Maksudnya udah hasil kok, udah hasil, ada sejadah, ada karpet kan, nggak usah pakai gituan aja, nggak usah pakai sutra. Alasan mereka sih kalau di tulisan itu menghidupkan sunnah Nabi yang telah hilang, gitu katanya. Memang ada. Ada emang ada hadis Nabi. Hendak ini di sini. Kamu nggak tahu tuh bukan itu, makanya nanya. Ada. Hendaklah ketika kalian sholat membuat sutroh antara kalian, ya, membuat sutroh untuk sholat kalian, ada sabda Nabi. Jadi bikin sutroh, dia pikir sutroh itu penghalang yang terus dicetak, diproduksi banyak dan dibuat bakti sosial kali. Sebenarnya sutroh itu nggak hanya itu, sejadah bisa, garis aja bisa, garis pakai kapur ajaib biar semut nggak bisa lewat, itu aja bisa jadi sutroh. Kalau di masjid nggak usah pakai sutroh-sutrohan, tahsilul hasil jadinya. Wa idza shalla ila syai'in minha fa yusannu lahu wa li ghairihi daf'u marrin wallahu a'lam bissawab.